Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi teori cermin diri atau looking glass shape adalah konsep yang dikembangkan oleh sosiologi Charles Houghton Cole pada awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan bagaimana identitas dan konsep diri seseorang terbentuk melalui interaksi sosial dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Ada 3 komponen utama dari teori ini. Yang pertama, cara kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Kita membayangkan bagaimana penampilan, tindakan, atau perilaku kita dilihat oleh orang lain. Ini ada contohnya, orang sedang melihat dirinya di cermin. Di cermin ini, dia terlihat fokus pada ekspresi wajah yang berpikir. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana orang lain melihat dirimu? Bukan hanya soal penampilan, tapi juga dari sikap, tindakan, dan perilaku. Jadi, inilah yang disebut teori looking glass shape. Komponen pertama ini menjelaskan bagaimana kita membayangkan diri kita terlihat oleh orang lain. Ini melibatkan persepsi kita tentang penampilan, perilaku, atau tindakan kita dari sudut pandang orang lain. Dalam interaksi sosial, kita cenderung menempatkan diri kita dalam posisi orang lain untuk memperkirakan bagaimana mereka mungkin melihat kita. Contohnya, bayangkan seseorang sedang memberikan presentasi di depan kelas. Dia mungkin membayangkan bahwa teman-temannya memperhatikan pakaian, cara bicara, atau bahasa tubuhnya. Yang kedua, cara kita membayangkan penilaian orang lain terhadap kita. Kita menafsirkan atau membayangkan bagaimana orang lain menilai kita berdasarkan apa yang mereka lihat. Setelah membayangkan bagaimana kita terlihat, kita akan melangkah lebih jauh dengan membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Kita sering menafsirkan apakah mereka memberikan penilaian positif atau negatif berdasarkan ekspresi wajah, gerak tubuh, atau respon verbal mereka. Contohnya, seorang siswa di kelas berdiri di depan untuk presentasi, dan kamera bergeser ke wajah siswa yang tampak tegang. Membayangkan bagaimana teman-teman melihatnya. Jadi, langkah utama dari teori ini adalah membayangkan bagaimana orang lain melihat kita. Jadi saat melakukan presentasi, kamu mungkin membayangkan teman-teman memperhatikan cara bicaramu, bahasa tubuhmu, bahkan pakaian yang kamu kenakan. Jadi setelah memberikan presentasi, orang tersebut mungkin berpikir, apakah mereka menganggap saya cerdas dan berwawasan? Ataukah mereka merasa saya gugup dan kurang persiapan? Bagaimana kita merespon perasaan tersebut? Berdasarkan bayangan bagaimana orang lain melihat dan menilai kita, kita akan merespon secara emosional, baik itu merasa bangga, malu, atau percaya diri. Kembali ke orang yang melihat cermin di awal video. Tetapi, kali ini dia tersenyum. Visual ditutup dengan refleksi wajah orang tersebut di cermin. Jadi, konsep diri kita tidak hanya terbentuk dari diri kita sendiri, tetapi juga dari bagaimana kita berpikir orang lain memandang kita. Jadi, apa yang kamu lihat di cermin bukan hanya dirimu, itu juga refleksi dari persepsi orang lain. Kita ke contoh lagi. Jika setelah presentasi, orang tersebut akan berpikir teman-temannya menganggapnya pintar dan terampil. Dia mungkin merasa bangga dan percaya diri. Sebaliknya, jika dia berpikir mereka menilainya kurang baik, dia mungkin merasa malu atau gugup.
Jadi, inti dari teori ini menunjukkan bahwa konsep diri kita tidak sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri, melainkan merupakan refleksi dari bagaimana kita membayangkan orang lain memandang dan menilai kita. Interaksi sosial memainkan peran besar dalam pembentukan identitas kita. Sebagai contoh, seorang remaja mungkin mengembangkan rasa percaya diri jika dia merasa terus-menerus mendapatkan penilaian positif dari orang-orang di sekitarnya, atau sebaliknya, merasa rendah diri jika ia berasumsi bahwa orang-orang menilai dirinya negatif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.